Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Di hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan lagi, duduk lagi bersama-sama mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah talabatul ilm. Semoga dengan menyempatkannya diri kita di waktu ini menjadi hal yang besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan sudah mulai masuk hadis yang ke-30, yang dimana kurang lebih sekitar 13 hadis lagi kita akan menghatamkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi bisanadin al-muttasili ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail thumma qala تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال سكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Terjemah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anh, dia berkata, saya berkata, ini yang bertanya ini adalah Mu'adz bin Jabal, adalah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Nabi pergi ke kota Yaman. Jadi sahabat yang diutus Nabi untuk berdakwah di kota Yaman adalah sahabat Mu'adz ibn Jabal. Beliau adalah seorang ulama, sahabat yang faqih, sangat faqih. Ya Rasulullah, faqih itu artinya ahli fikih. Ya Rasulullah, beritahukan ke saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Semua orang pasti minta, pengen masuk surga, pengen dijauhkan daripada neraka. Kemudian Nabi bersabda, "Qad sa'alta su'alan 'aziman." Kamu telah menanyakan satu hal yang sangat besar, wahai Mu'adz, kata Nabi. Dan
perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala. Jadi memang kita tuh eh, gini, ibadah itu sebenarnya mudah, tapi bagi yang dimudahkan. Ibadah itu sulit bagi yang belum diizinkan. Contohnya gini, eh, salawat pada Nabi Muhammad itu kan perkara yang sangat mudah. Membaca salawat itu tidak lebih dari 5 detik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Tidak ada lebih dari 5 detik. Tapi ini sangat mudah untuk diucapkan. Tapi beberapa orang yang bisa mengamalkan atau yang bisa membaca salawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda bahwa amalan seseorang, ibadah seseorang itu tergantung bagaimana kedekatan dirinya dengan Allah. Semakin dia dekat, maka semakin banyak amalannya. Dan ketika seseorang melakukan amalan, ibadah, ibadah itu pada dasarnya dan sejatinya merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadiah itu yang berterima kasih yang diberi hadiah. Kalau kita diberikan Allah ibadah, yang harus berterima kasih ya kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Orang bingung, beberapa orang bingung, kenapa kok dia sholat tapi belum kunjung misalnya rezekinya banyak. Sholat itu hadiah dari Allah. Kita dapat hadiah. Terus masa kita minta apa? Ya Allah, saya kan sudah sholat duha. Ya Allah, saya kan sudah dikasih hadiah. Kasih dong hadiah lagi. Enggak. Jadi sholat duha yang kita lakukan itu fungsi utamanya adalah sebagai bentuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul. Duha itu sebagai penarik rezeki di dalam satu makalah. Tapi tanpa kita sadari bahwa sholat duha itu penarik rezeki, dan rezeki yang paling besar itu adalah di waktu itu kita bisa sembah sujud. Di waktu itu kita bisa sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu satu perkara yang mudah bagi yang dimudahkan, berat bagi yang belum diizinkan. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji. Iya betul. Emang yang dirahmati Allah, anta budallah, kamu menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah fisir wa alaniyah, dalam keadaan ramai juga dalam keadaan kesendirian. Kemudian menegakkan sholat di sini. Jadi bahasa Arabnya watuqim. Tuqim itu mendirikan atau menegakkan sholat. Yang tadinya sholatnya tidur. Sholatnya tidur maksudnya apa? Sholatnya itu nggak sadar kalau dia sedang sholat. Dia sholat, tapi dia nggak sadar kalau dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan orang yang sholat tapi dalam keadaan tidur, dalam keadaan lalai. Kita sangat harus kita usahakan di setiap sholat kita itu khusyuk. Dan khusyuk, standar khusyuk di dalam sholat adalah kita mampu mengilustrasikan bacaan Al-Quran di setiap sholat kita. Contoh, ketika kita takbir Allahu Akbar, terilustrasi atau tergambar dalam benak kita lafaz Allahu Akbar. Itu salah satu kunci khusyuk. Dan bukan kunci, itu sejatinya adalah sebuah kekhusyuan. Orang yang khusyuk dalam sholat adalah orang yang mampu menggambarkan tulisan-tulisan di dalam sholat. Misalnya Alhamdulillah, tertulis Alhamdulillah. Itulah khusyuk dalam sholat. Bukan berarti khusyuk dalam sholat itu seperti terbang dan lain-lain. Khusyuk dalam sholat itu adalah engkau mampu
membaca setiap lafaz-lafaz yang kau ucapkan, itulah disebut dengan khusyuk. Menunaikan zakat, zakat itu mudah bagi yang dimudahkan, berat bagi yang tidak diizinkan. Kemarin kita sudah beberapa kali membahas tentang zakat, bukan hanya zakat fitri, tapi juga ada yang disebut dengan zakat mal, ada yang disebut dengan zakat zira'ah, ada yang disebut dengan zakat az-zahab wal fiddah, dan seterusnya. Itu sudah kita bahas, alhamdulillah. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu memang betul-betul hal yang atau ibadah yang Allah berikan kepada orang-orang yang khusus dari hamba-hambanya. Berapa banyak orang yang sehat, bugar, tapi nggak bisa puasa. Sebaliknya, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah renta, itu puasanya malah, Masya Allah, tabarakallah, malah hebat banget. Malah puasa sunnahnya juga dilakoni, dijalani. Tapi yang muda-muda kadang-kadang puasanya nggak sanggup, udah siang dikit aja pengen bawaannya minum es. Itu memang betul-betul izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada sabda Nabi yang di atas, perkara tersebut mudah bagi yang dimudahkan Allah. Kemudian pergi haji juga sama. Terlihat kok orang-orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tiba-tiba pergi haji. Tapi orang-orang yang misalnya Allah berikan kelebihan dalam materi, itu belum juga digerakkan hatinya untuk pergi haji. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu surga? Puasa adalah benteng. Puasa adalah benteng kita dari segala keburukan. Orang tuh, keburukan seseorang itu ada di perut dan di bawah perut. Maka orang yang mampu berpuasa, dia telah menutupi benteng-benteng tersebut. Sedekah akan menghapuskan atau mematikan kesalahan. Kalau kita ini pernah dan sering sekali saya sampaikan bahwa kalau kita memang ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak, maka setiap kesalahan tersebut iringi dengan sedekah. Lakuin hal satu, dua, tiga hal, langsung sedekah. Itu berasalnya dan dasarnya dari sabda Nabi Muhammad. Sedekah akan mematikan atau menghapus kesalahan sebagaimana air mematikan api. Dan sholatnya seseorang di tengah malam yang mulai, dan kemudian beliau membacakan ayat yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya kan Nabi Muhammad itu kan kalau tidur menghadap kanan, jadi lambungnya menempel ranjangnya. Itu kiasan bagi orang-orang yang sering melakukan qiyamul lail. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, mau ya Nabi Allah. Inti atau esensi perkara adalah Islam. Tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad. Jadi pegang ini betul-betul. Sudah Islam, alhamdulillah. Jaga salatnya, bismillah. Puncaknya adalah jihad. Jihad itu jihadun nafas. Jihad terhadap diri sendiri. Yang tadinya malas, bismillah, nggak malas hari ini. Yang tadinya eh, mau enggak, bismillah, kalau ibadah mau terus, dan seterusnya. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan, kalian dapat memiliki semua ini? Saya berkata, mau ya Rasulullah. Ini nih, semuanya dihimpun menjadi satu hal. Kata Rasulullah, ada nih. Kalau kalian mau nih, ini semua menghimpun semua hal-hal di atas. Kemudian Rasulullah pegang lisannya, bilang, jaga ini, jaga lisan kalian. Saya berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan? Beliau bersabda, ya kamu ini, wahai Muaz,
Adakah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka atas hidungnya selain buah dari apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Jadi kebanyakan ahli neraka itu adalah orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Penting sekali karena lisan itu bisa menyebabkan seseorang cepat masuk surga atau cepat masuk neraka. Cepat masuk surga dengan menyebut kalimat thayyibah, cepat masuk neraka dengan menyebut keburukan-keburukan pada orang lain. Maka a'adanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala wa ja'alana wa iyyakum ajma'in. Dan semoga kita semua dan jamaah semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala minas shadiqin, orang-orang yang jujur dengan lisannya, wa minal aminin, orang-orang yang selamat dan bisa menyelamatkan diri kita dan orang lain daripada lisan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sini ada beberapa kunci atau kesimpulan. Yang pertama adalah perhatian sahabat yang sangat besar untuk melakukan amal yang dapat memasukkan mereka ke dalam surganya. Kemudian amal perbuatan sebab masuk surga jika Allah menerimanya dalam, dan hal ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak masuk surga setiap kalian dengan amalnya. Artinya orang masuk surga itu ya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dan menunaikan kewajiban. Kemudian sholat sunnah setelah sholat fardu, yang sholat sunnah setelah sholat fardu merupakan sebab kecintaan Allah kepada hambanya. Bahaya lisan dan perbuatannya akan dibalas dan bahwa dia mencampakkan seseorang ke neraka karena ucapan. Jadi sholat sunnah itu mendekatkan diri kita pada Allah, kemudian lisan itu bisa mendekatkan diri kita kepada neraka. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup halaqah kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jemaah. Insyaallah kita ketemu lagi di pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak.